Tuti mau nanya Pak Ustadz. Apa, Ti? Jadi kan Tuti punya temen nih, jadi temen Tuti udah pisah sama suaminya gitu. Ya, bercerai. Gara-gara kan dia kan kayak ada masalah gitu di rahimnya Pak Ustadz. Jadi emang nggak bisa punya anak. Nah terus dia tuh sekarang lagi pengen nikah lagi tapi kayak trauma gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, justru bisa jadi, Uti, jalan seseorang punya anak itu dengan setelah bercerai dia menikah lagi. Ada banyak pengalaman ya, beberapa saya dapat kisah pasangan suami istri sudah hampir 20 tahun menikah tapi nggak dapat anak. Berarti 19 tahun. Apa 19 setengah? Apa berapa 20 tahun? Kalau hampir itu mungkin 15 ke atas kurang 20 kali ya. Jadi panjang kalau dijelasin. Panjang kalau dijelasin. Bisa 17, hampir 20 tahun udah lama. Hampir 20 tahun. Ya. Nah, kisah ini kemudian bisa jadi inspirasi. Tapi pertahanan untuk sabar juga jadi inspirasi. Ya. Tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Nah, setelah bercerai suami dan istri ini, suaminya menikah dengan perempuan lain, istrinya menikah dengan laki-laki lain. Ternyata subhanallah, dari pernikahan ini dapat anak, dari pernikahan ini juga dapat anak. Padahal ketika disatukan, kemarin nggak dapat anak. Tapi begitu pisah, cerai, yang perempuan dapat anak dari suami yang baru, yang laki-laki dapat anak dari istri yang baru. Maka jangan ada kata trauma. Sehingga bisa jadi perceraian itu menjadi alternatif jalan menuju mendapatkan karunia anak keturunan. Kalau misalnya memang udah didiagnosa sama divonis sama dokter ada sesuatu yang di rahimnya gitu, memang boleh dibilang mandul lah gitu ya. Nah itu gimana Ustaz kalau kayak gitu? Kalau mau bicara soal mandul atau tidak, antara ini kita bicara satu ilmu kedokteran itu menjadi bagian dari kita berikhtiar mau ambil jalan apa. Misalnya maaf, spermanya kurang bagus. Dokter menyarankan ini, lakukan sebagai ikhtiar. Misalnya maaf, ternyata di rahimnya ada apa itu? Kista. Maka jalan solusinya adalah begini. Itu menjadi bagian ikhtiar manusia terhadap ilmu yang didapatkan dari seseorang dan itu juga dari Allah. Tapi jangan sampai kita menggantungkan penuh harapan kepada manusia. Sementara Siti Maryam bisa hamil, melahirkan anak tanpa seorang laki-laki. Ini perlu kita ketahui sebagai catatan bahwa kalau Allah berkehendak, tanpa suami juga pernah ada kejadian peristiwa bagaimana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa dan Siti Maryam nggak punya suami, Nabi Isa nggak punya bapak. Betul. Dalam Islam kan kisah itu ada, Quran menjelaskan. Bahkan peristiwa diciptakannya Nabi Adam nggak punya bapak. Iya, benar-benar. Kemudian Siti Hawa tidak punya bapak. Berarti pada nggak punya mertua. Nah, makanya yang paling bahagia adalah Siti Hawa dan Nabi Adam karena hidup tanpa mertua. Udah ada aja. Nah, dari peristiwa ini Allah ingin memberikan gambaran bahwa buat Allah tidak ada yang susah. Bahkan Nabi Zakaria saja lama puluhan tahun tidak dapat anak. Tapi kemudian setelah ada bahasa, saya ini tulang sudah lemah, rambut sudah memutih, istri saya mandul, tapi saya tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa untuk terus berdoa kepadamu ya Allah. Allah kasih. Kemudian Nabi Yahya. Nah, dari peristiwa ini ya harusnya kita tidak boleh putus asa. Walaupun mungkin dokter memvonis tidak bisa, tidak mungkin. Apalagi sekarang banyak cara banyak jalan. Ada bayi tabung, ada inseminasi. Itu juga ilmu yang boleh itu Ustaz, boleh. Sebagai ikhtiar kita. Selama rahim istri kita, selama sperma suami kita. Suami sendiri, istri sendiri. Lalu dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian terjadilah apa yang terjadi dari proses pembuahan itu. Iya. Cuma boleh nggak sih sebenarnya alasan mandul untuk menceraikan atau minta cerai? Si istri kalau tahu suaminya mandul didiagnosa dokter, boleh nggak dia minta cerai? Kalau kita mau bicara soal tujuan nikah, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah.
Salah satu tujuan nikah itu adalah memperbanyak anak keturunan. Ya. Bahkan disuruh oleh Nabi cari yang bisa atau mampu punya anak keturunan. Banyak, ya. Tapi bukan berarti itu menjadi tujuan inti, lalu kemudian kita meluapkan kekecewaan dan keputusasaan sampai harus kemudian menzolimi diri dan orang lain. Selama bisa sabar, teruskan, lanjutkan. Karena kita nggak pernah tahu, jangan peristiwa kita sama seperti peristiwanya Nabi Zakaria. Ya. Kita nggak pernah tahu. Atau mau pakai peristiwa seperti Nabi Ibrahim. Enak tuh. Dengan poligami terlebih dahulu. Nah, madunya hamil, istri pertamanya hamil. Ya, banyak jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya tidak perlu putus asa. Tapi kalau ditanya sama udah, boleh nggak orang menuntut cerai karena tahu suami nggak punya anak atau istri nggak punya anak? Ya boleh saja. Karena salah satu tujuannya juga untuk berkembang biak. Betul sekali. Tapi kembali lagi kepada tadi soal rasa, setiap orang beda-beda. Ya kalau lu mah emang raja tega. Nah, kalau gua mah nggak tega sama bini, masa gua tinggalkan dia dalam kesendirian, dalam kesedihan. Begitu juga gua nggak tega sama suami. Gua tahu dia mandul, tapi kan bukan berarti putus harapan. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.